semuanya, kami dari kelompok 4. Kelas 2B akan mempresentasikan tentang pinworm. Sebelum kami mempresentasikan tentang materi kami pada hari ini, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Ignacia Arenegita Brumilala, NIM 2315008087. Nama saya Karini Noktova Tarigan dengan NIM 2315011065. Saya Angelin Krisere dengan NIM 2301072. Nama saya Marisa Sembiring dengan NIM 231501084. Nama saya Lydia Primasari Syadari dengan NIM 231501089. Nama saya Putri Angelina Simarmata dengan NIM 231501099. Nama saya Lola Stefani Martua Samosir dengan NIM 231501114. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang manusia sebagai makhluk hidup di bumi mengadakan interaksi dengan organisme lain. Interaksi tersebut merupakan suatu hubungan yang saling mempengaruhi dan juga saling bergantung satu sama lain. Salah satu organisme yang akan kita bahas pada kali ini adalah parasit. Parasit adalah organisme yang hidup pada tubuh organisme lain dan umumnya menimbulkan dampak negatif pada organisme yang ditempati. Penyakit yang disebabkan oleh organisme parasit disebut penyakit parasiter. Salah satu penyakit yang sangat terkenal yang disebabkan oleh parasit adalah cacingan. Cacingan dapat mengakibatkan menurunnya daya tahan tubuh terhadap penyakit, dan pada anak-anak dapat menyebabkan terhambatnya tumbuh kembang karena cacing mengambil sari makanan yang penting bagi tubuh seperti protein, karbohidrat, dan zat besi yang dapat menyebabkan anemia. Salah satu spesies cacing yang umum menginfeksi manusia adalah cacing kremi atau Enterobius vermicularis. Kecacingan akibat spesies tersebut dikenal sebagai infeksi cacing kremi atau disebut juga dengan enterobiasis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian cacing kremi. Jadi, apa sih itu cacing kremi atau pinworm? Nah, pinworm atau cacing kremi adalah cacing yang dapat masuk ke mulut tubuh manusia melalui makanan, udara, tanah, yang akan bersarang di usus besar manusia pada waktu malam hari. Biasanya, cacing betina meletakkan telurnya di daerah anus. Taksonomi cacing kremi itu Kingdom Metazoa, Phylum Nematomintes, kelas Nematoda, subkelas Plasmidia, Ordo Rhabditia, famili Oxoroidea, genus Enterobius, dan spesiesnya adalah Enterobius vermicularis. Selanjutnya saya akan membahas tentang struktur Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Pada bagian atas, mulai dari atas yaitu mulut, faring, kemudian cincin saraf, kemudian usus, bagian pencernaan, ovarium bagi cacing betina, kemudian cuticula, pseudocelum, kemudian tempat masuknya sperma dan keluar ovum, dan terakhir anus. Jika cacing kremi dilihat anatomi dari melintang tubuhnya, yang bagian dalam itu endoderm, kemudian pseudoceloma, kemudian mesoderm, dan yang paling luar itu ectoderm. Pada cacing betina, itu ukurannya umumnya lebih panjang dibandingkan cacing jantan. Cacing betina panjangnya 8 hingga 13 mm, lebarnya hingga 0,5 mm, ujung posteriornya memanjang menjadi ujung yang panjang, ramping, dan runcing, sehingga diberi nama cacing kremi. Betina memiliki vagina, vulva, ovarium, rahim, dan saluran telur. Ada juga saluran pencernaan dan usus, mulut, dan anus. Kemudian cacing jantannya panjangnya 2-4 mm, lebarnya kurang lebih 0,3 mm. Selanjutnya saya akan membahas siklus hidup dan fisiologis Enterobius vermicularis atau cacing kremi. Yang pertama itu, setelah telur cacing tertelan oleh manusia, larvanya akan menetas di usus 12 jari atau duodenum dan tumbuh menjadi bentuk dewasa di usus besar. Cacing betina yang hamil dapat mengandung 11.000 sampai 15.000 telur, akan berpindah ke daerah sekitar anus atau perianal untuk mengeluarkan telur-telurnya di sekitar anus dan mendapatkan oksigen yang diperlukan untuk pertumbuhan larvanya. Cacing jantan akan mati setelah kopulasi atau kawin, dan cacing betina akan mati setelah bertelur. Yang ketiga, proses berpindahnya cacing ini akan menimbulkan sensasi gatal pada daerah sekitar anus penderita. Kemudian,
Yang keempat, keadaan ini sering terjadi pada waktu malam hari sehingga penderita sering terganggu tidurnya dan menjadi lemah. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian epidemiologi. Jadi cacing ini adalah salah satu parasit manusia yang paling umum, terutama pada anak-anak dari awal usia sekolah adalah yang paling rentan terhadap infeksi cacing kremi ini. Distribusi secara geografis dari cacing sudah mengglobal. Di Cina, kasus cacing kremi ini ditemukan di seluruh provinsi dan dicatat dari semua kelompok umur. Tingkat infeksi lebih tinggi pada anak-anak dan yang ada di perkotaan dibandingkan dengan orang dewasa dan di daerah pedesaan. Menurut sebuah survei nasional tentang status infeksi helminthiasis usus, tingkat infeksi masing-masing rata-rata 30,4%, 29,5%, dan 31,4% pada anak usia 7-12 tahun, laki-laki dan perempuan. Oke, yang pertama yaitu retroinfeksi, yaitu ketika larva yang menetas bermigrasi kembali ke dalam usus besar. Kemudian, self-infeksi, yaitu ketika pasien direinfeksi dengan penularan dari tangan ke mulut. Kemudian, infeksi silang. Ini ketika telur infektif tertelan, baik dengan makanan yang terkontaminasi ataupun dari jari tangan yang telah bersentuhan dengan permukaan yang terkontaminasi atau bagian tubuh dari manusia yang terinfeksi. Kemudian, penghirupan telur di udara. Di dalam keluarga dengan individu yang terinfeksi berat, telur infektif ini telah ditemukan dalam sampel debu, yaitu dalam survei untuk menentukan distribusi serbuk di udara di tempat-tempat umum. Penelitian menunjukkan bahwa pada suhu kamar, telur ini bisa bertahan sekitar 3 minggu. Penyakit ditimbulkan dari cacing Enterobiosis vermicularis, yaitu adalah enterobiasis atau cacingan. Penyakit ini biasanya menyerang anak-anak di mana cacing ini akan tumbuh dan berkembang di dalam usus. Infeksi cacing kremi terjadi ketika terdapat telur cacing kremi bernama Enterobios vermicularis masuk ke dalam tubuh manusia seperti cacing pada umumnya. Cacing kremi memiliki ukuran yang sangat kecil, sekitar 0,6 sampai 0,13 cm. Next. Ada beberapa cara yang bisa menjadi jalan masuknya telur cacing kremi ke dalam tubuh. Di antaranya yang pertama, kontak langsung dengan telur. Misalnya, seseorang menyentuh telur cacing kremi yang menempel di permukaan benda, kemudian orang tersebut memasukkan tangan tersebut ke mulut ketika memakan sesuatu atau menggigit kukunya. Atau hal ini juga dapat terjadi misalnya seseorang tersebut kurang menjaga kebersihan tangannya sebelum melakukan kegiatan makan. Lalu telur cacing ini juga bisa ditularkan melalui aktivitas seksual. Dan yang kedua adalah autoinfeksi atau infeksi berulang, di mana telur cacing kremi di sekitar anus dapat menyebabkan gatal. Dan bila digaruk dengan tangan, maka telur tersebut bisa menempel ke tangan. Jika seseorang tidak menjaga kebersihan, kemudian makan dengan tangan, dan telur berpotensi tertelan kembali dan memicu infeksi ulang dari awal. Setelah telur cacing kremi masuk ke dalam tubuh, telur tersebut akan menetas di saluran pencernaan, serta tumbuh dan berkembang biak di sana. Cacing kremi biasanya akan bertelur di sekitar anus pada malam hari dan membuat anus terasa gatal utamanya di malam hari. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala yang diakibatkan oleh cacing kremi. Yang pertama adalah gatal di anus atau vagina, terutama pada malam hari. Yang kedua adalah gangguan pencernaan seperti diare. Yang ketiga adalah terdapat cacing pada feses manusia. Yang keempat adalah mual dan muntah. Kelima adalah sakit perut. Keenam adalah nyeri di saat buang air kecil. Dan yang terakhir adalah berat badan menurun. Cara untuk mendiagnosis seseorang terkena penyakit dari cacing kremi yang pertama adalah tes selotip, yaitu dengan menempelkan selotip pada anus, lalu diamati di bawah mikroskop. Yang kedua adalah tes sampel dari kuku, yaitu dengan menggaruk bagian bawah kuku yang digunakan pasien untuk menggaruk anus. Dan yang ketiga adalah mendeteksi cacing pada feses, yaitu dengan mengambil sampel feses atau tinja pada pasien untuk diperiksa apakah ada cacing pada telurnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencegahan, pengendalian, dan pengobatan. Pencegahan dianjurkan pada anak untuk tidur dengan pakaian tertutup dan menjaga kuku tetap pendek dan bersih. Mencuci tangan sebelum makan, jangan memakan sesuatu yang telah jatuh tanpa mencuci sampai bersih. Untuk pengendaliannya, pemberantasan lengkap dari infeksi cacing kremi dari suatu populasi sangat tidak mungkin, sehingga kebersihan pribadi dikombinasikan dengan kemoterapi adalah pencegahan yang paling efektif. Untuk pengobatan harus diberikan kepada semua anggota keluarga, Priantel pamoate, dan mebendazole. Biasanya diberi dalam dosis tunggal dan diulang sekali setelah 2 minggu. Adalah pengobatan yang pilihan.
Sekian presentasi kami dari kelompok 8. Jika ada kesalahan dalam perkataan, kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.